Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun. Semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada semua yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan ia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Wa qala azza man qa'il, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan taufiknya tertunai segala amal-amal kebajikan, dan di antara amal kebajikan adalah menyambut seruan Allah, memenuhi panggilannya, terkhusus di hari yang mulia,
yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari, hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk mengerjakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, bersegeralah untuk zikir kepada Allah, dan tinggalkanlah segala jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Di hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa disampaikan kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita berada di penghujung bulan Syawal. Kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah yang dia merupakan salah satu dari 4 bulan haram di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. 4 bulan yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Disebut sebagai bulan haram karena dia memiliki kedudukan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kezaliman diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tersebut. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim, menzalimi saudara-saudara kalian, khususnya di 4 bulan tersebut. Padahal jamaah sekalian, berbuat kezaliman haram hukumnya, bukan hanya pada 4 bulan itu saja, tapi di seluruh bulan, bahkan di setiap waktu dan keadaan haram hukumnya berbuat zalim. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman berbuat zalim di 4 bulan tersebut, ini menunjukkan ada nilai yang lebih akan haramnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai peringatan bagi kita ummatul Islam agar hendaknya menjauhi kezaliman, agar hendaknya mawas diri dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah jadikan hal tersebut haram di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uqubah, hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, innallaha la yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan bagi orang-orang yang zalim hingga tatkala Allah menghukumnya, maka sama sekali ia tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman jamaah sekalian adalah kegelapan pada hari kiamat. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena bahaya kezaliman ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya dan menjelaskannya secara terperinci agar umat Islam menjaga dirinya dari perbuatan zalim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tayalisi, Abu Nuaim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Az-zulmu thalathah." Kezaliman ada 3 jenis. Zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Zulmun la yatrukuhullah, dan kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, maka itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan terkadang dibahasakan di dalam Al-Quran dengan kezaliman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan ia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ingatlah nasihat Luqman kepada anaknya yang masih kecil, memperingatkan dari bahaya kesyirikan, dan beliau sebut itu sebagai kezaliman yang paling besar. Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, zulmun yughfar, kezaliman yang bisa diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Itulah kezaliman yang merupakan dosa yang sifatnya di bawah kesyirikan. Tatkala dia diperintahkan salat, dia melalaikannya. Tatkala dia diperintahkan puasa, dia melanggarnya. Tatkala dia diperintahkan untuk menjauhi zina dan khamar, malah dia mengerjakannya. Maka ini kezaliman. Andaikan hamba bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah mereka putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan bergelimang dengan perbuatan dosa, maka sungguh kebinasaan yang menghampiri dirinya. Innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan bergelimang dengan perbuatan dosa, maka baginya neraka jahanam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup.
tidak mati di dalamnya dan tidak hidup, karena ngerinya, besarnya siksaan api neraka. Dan cukuplah jamaah sekalian, cukuplah bagi kita sebagai peringatan bahwa siksaan yang paling ringan di dalam api neraka, kata Nabi SAW, adalah sandal yang dipanaskan. Tatkala kaki masuk ke dalamnya, maka otak sudah mendidih karena panasnya. Maka itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana lagi siksaan yang paling berat? Nas'alullah as-salamah wa na'udzubillahi min adzabin nar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Inilah kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk, kezaliman yang terjadi antara sesama manusia. Si fulan telah menumpahkan darah saudaranya, memukulnya, mengambil hartanya, merampas hartanya, mengambil tanah milik saudaranya, memukulnya, menggibahnya, mencaci makinya. Maka ini kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, Allah akan buat perhitungan nanti pada hari kiamat. Kalau perkara itu belum selesai di dunia, jangankan kita manusia, hewan saja kalau terjadi kezaliman antara sesama mereka, maka Allah akan tegakkan keadilan. Nabi SAW bersabda, la ta'uddunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain, maka akan menuntut balas dan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hewan, maka bagaimana lagi dengan manusia jamaah sekalian? Makanya orang yang berbuat kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Orang yang mengambil harta milik saudaranya, tanah milik saudaranya, pada hari kiamat kata Nabi SAW, man zalama qaida shibrin min ardi akhihil muslim tawwaqahullahu yaumal qiyamah bisab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah milik saudaranya, dia rubah patok-patoknya walau sejengkal, kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat Allah gantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru sejengkal, bagaimana lagi kalau yang dia ambil bermeter-meter, berhektar-hektar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini 3 macam kezaliman yang kita harus waspada darinya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjatuh dan terjerumus ke dalamnya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Inna